Saya dipaksa oleh tim Billionaire untuk sering berbagi dengan Anda semua. Tapi rasa-rasanya saya malas banget kalau misalkan yang nonton dikit. Karenanya sebelum Anda tonton channel ini, tonton video yang ada di channel ini, subscribe dulu YouTube ini, channel Billionaire TV, agar apa? Saya makin bersemangat untuk berbagi dengan Anda, oke? Subscribe, dan pastikan loncengnya dibunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ratna Juwita di channel Billionaire TV. Nah, kali ini saya live bareng lagi nih sama Kang Dewa. Sekian lama ya saya udah gak ketemu Kang Dewa, akhirnya bisa ketemu juga nih sama Kang Dewa karena susah banget mau ketemu kan. Sibuk kayaknya. Iyalah, banyak kerjaan. Oke, di sini mungkin di kesempatan live ini saya akan bantu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Jadi gini Kang, banyak yang nanya, katanya bener nggak sih Kang Dewa tuh seorang founder Billionaire Store? Banyak banget sih perusahaannya, ada yang kayak begitu. Terus yang kedua ada yang nanya juga, itu benar nggak sih dulu beliau tuh kena bangkrut lah, ditipu lah, terus kayak itu sakit, itu gimana, itu kok bisa sampai kayak sekarang kayaknya seger lagi aja tuh kayak itu mungkin hampir semua yang nanya sama sih kan. Intinya lebih ke kepo ya. Lebih ke kepo tentang sosok Kang Dewa Eka Prayoga ini tuh dari mulai awal sampai sekarang tuh gimana Kang? Boleh Kang di-share? Ya wajar ya orang-orang kepo ya. Jadi kepo adalah salah satu alasan kenapa sekarang orang banyak bermain sosial media. Kalau teman-teman udah baca buku My Facebook kalau nggak salah itu saya share penelitiannya di sana. Nah, kalau ditanya tentang benar nggak sih Kang Dewa sekarang jalanin banyak bisnis gitu kan? Ya saya juga masih belajar teman-teman. Artinya setiap hari kenapa ini saya susah ditemui juga sama tim Billionaire Store. Karena saya juga membangun bisnis gitu ya, dalam artian banyak hal yang harus saya pikirkan ya, termasuk pengen nolong banyak orang dan lain-lain. Jadi momen kayak begini memang ya saya luangkan waktu mungkin ya seminggu 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali untuk bisa sharing dengan teman-teman BS dan juga sharing dengan teman-teman di YouTube dan lain-lain. Gitu loh. Nah, kedua masalah kayak saya dulu bener gak bangkrut? Ya jelas lah itu benar ya. Sudah bukan gosip lagi. Ya takutnya hanya sebagai YouTubers aja. Iya. Kalau YouTuber gitu ya, kok gak ada, aku pernah bangkrut, lebay gitu ya. Settingan Kang gitu. Iya, jadi dulu tahun 2012 kalau salah 2012 itu setelah saya menikah dengan istri saya, 18 hari setelah nikah itu saya mengalami ujian pertama pernikahan yang luar biasa. Ujiannya apa? Ya tadi bangkrut 8 miliar. Dan ini kejadiannya 18 hari pasca menikah. Bisa dibayangin baru nikah, jebret jatuh langsung. Dan otomatis itu di situ keluarga, jadi keluarga kami, keluarga saya dan istri, keluarga besar dan juga orang-orang terdekat langsung langsung kontraksi ya. Dalam hal kontraksi, ini kok baru nikah langsung kayak begini gitu kan. Pokoknya permasalahan terus datang, terus hadir dan membuat kami hampir putus asa. Dalam artian dari segi keluarga kami hampir pisah dan seterusnya. Sampai pada akhirnya kami mengingat kembali visi pernikahan kami gitu kan, kembali alasan kami akhirnya menikah, alasan kami harus bangkit dari kebangkrutan ini dan membuat kita akhirnya bangkit gitu ya. Bangkitnya gimana? Ya terus berjuang. Walaupun pada saat diumumkan bahwa Dewa harus menanggung kerugian angka 7,7 miliar berhadapan dengan 645 investor di Indonesia, itu pasti jatuh, sejatuh-jatuhnya ya. Itu pasti saya mengalami ya down lah gitu ya. Saya sering bilang 3 bulan pasca saya jatuh itu saya tidak bisa ngapa-ngapain, senyum itu susah ya, hobinya nangis terus juga ya di masjid berdoa, doanya panjang, sujudnya panjang gitu kan ya, karena memang tidak bisa bergerak ya. Tiap hari ada ancaman ke handphone saya, investor, debt collector gitu kan, ayo utangnya segera dikembalikan, aku laporkan kamu ke polisi gitu kan. Hal-hal kayak gitu udah kayak biasa gitu, bolak-balik kantor polisi saya bahkan udah jadi kebiasaan gitu ya, karena dilaporkan. Sama kayak mungkin kalau misalkan teman-teman pernah mendengar ada yang namanya kisah dari seorang sahabat dari Rasul, ketika seorang Abu Umamah yang orang lain udah pada kerja, dia malah diam di masjid gitu kan. Rasul datang, wahai Abu Umamah, wahai sahabat, kenapa kamu diam mulu? Ya nih ya Rasul banyak utang gitu kan, pusing gitu kan. Oh utang ya? Mau nggak saya ajarkan sebuah doa ataupun amalan yang bisa kamu amalkan? Ketika kamu mengamalkannya setiap hari, maka utangmu bisa selesai. Jawabannya kira-kira apa? Mau dong ya? Udah kayak teman-teman Facebook sekarang lah gitu ya. Mau, semuanya mau gitu ya. Semuanya mau, iya. Nah mau gitu kan. Akhirnya Rasul ngasih sebuah solusi, ngajarin sebuah doa. Doanya sederhana, bisa teman-teman hafalin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati dain wal qahri rijal. Nah, dalam doa tersebut teman-teman strukturnya minal hammi wal hazan. Hammi itu bingung, hazan itu sedih. Minal azzi wal kasal, azzi itu lemah, lelah gitu ya, tak berdaya, kasal itu malas. Minal jubni wal bukhli, dari pengecut dan bakhil pelit.
Nah, sifat-sifat ini itu pasti sekali lagi saya bilang pasti dialami oleh orang-orang yang sedang bangkrut ataupun rugi miliaran, rugi utang gitu ya. Apalagi utangnya riba, wah masya Allah gitu kan, subhanallah banget gitu kan. Nah, di sini wajar ketika itu terjadi. Begitupun dengan saya, wajar. Walaupun pada kenyataannya tidak semudah itu saya menerima gitu. Kenapa saya tidak menerima semudah itu? Pertama, kebangkrutannya bukan kebangkrutan yang nilainya kecil, 7,7 miliar rupiah. Di rekening saya belum pernah ada uang sebesar itu. Saya harus menanggungnya, ya. Kok menanggungkan? Kok maunya? Karena saya meyakini ini adalah bagian dari kadonya Allah, saya ambil, ya. Kedua, selain nilainya besar, kejadiannya dan terjadi 18 hari pasca menikah. Iya, Orang lain mah honeymoon gitu ya. liburan jalan-jalan lah, gue bangkrut, ya. Nomor 2 itu. Nomor 3, selain karena nilainya besar, selain karena kejadian juga setelah nikah, yang ketiga adalah tidak murni kesalahan saya. Jadi orang lain nipu, saya diajak sama kawan saya yang dalam tanda kutip oknum seorang ustadz, ya saya tidak katakan semua ustadz salah, gitu, oknum lah ya. Nah dia ngajak saya untuk bisa ngajak orang lain investasi. Alhasil singkat cerita investasinya bodong. Terkumpul dalam waktu 6 bulan, ketika itu saya terkumpul 7,7 miliar dan akhirnya jebret, orangnya kabur, saya harus nanggung kerugian tersebut. Jadi ya benar adanya ketika waktu itu 2012 saya bangkrut dan nilainya angkanya miliaran rupiah. 7,7 miliar 300.000 rupiah. Saya masih ingat yang kayak di belakang itu 1.000. Jadi benar, ya bukan skenario, bukan kayak katanya sekarang mau konten kayaknya gitu. Iya, enggak. Nah, karena emang video yang Kang Dewa langsung ya pernah dipaparkan juga itu dari kisah nyata Kang Dewa ternyata, tapi itu benar bukan Akang langsung gitu yang memang melakukan gitu ya. Itu tadi ditipu sama orang, terus orangnya kabur, dan karena orangnya kabur saya langsung inisiatif untuk melaporkan ke Polda Jabar waktu itu. Dan ya tidak ada kelanjutan, ya sudahlah. Nah, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menerima kasus itu dalam artian mengembalikan? Ya karena tadi saya berusaha untuk mengimani kejadian ini, ya. Seperti yang mungkin Anda tahu, iman itu ada berapa? 5, 6? 6, ya. Rukun iman ada 6. Salah satu iman yang bagi kita mudah mengucapkannya adalah rukun iman terhadap qada dan qadar, ya. Kejadian baik dan buruknya dari Allah gitu loh. Nah, sayangnya saat kejadian seringkali kita tidak mengimani yang buruk gitu loh. Akhirnya lepas tangan gitu. Nah, saya berusaha untuk mengimani itu. Oh, ini adalah bagian dari kejadian yang memang sudah disinarkan Allah. Akhirnya saya ambil, saya terima. Uangnya dari mana Kang waktu itu 7,7 miliar? Dia gak kebayang, ya. Iya. Rasa-rasanya mustahil untuk bisa diselesaikan. Saya ngitung gitu ya. Seandainya penghasilan saya 10 juta sebulan, ya, cicilan katakanlah 5 juta. Ya 5 juta lah, penghasilan semuanya diserahin untuk utang 10 juta. Berarti kan setahun itu cuma dapat 120 juta. Ya, 7,7 miliar dibagi 120 juta per tahun, kayaknya baru bisa selesai 65 tahun. Potret aja Pak, pakai kalkulator. Usia berapa ya itu? Nah, masalahnya kan usia saya waktu itu 21 tahun, 21 tambah 60 kayaknya baru mati. Jadi, ini mustahil, ini bisa selesai gitu loh. Ya udahlah, tapi ya tadi lagi-lagi bismillah gitu kan, pokoknya dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, keajaiban saya yakin bakal datang, mustahil saya yakin bisa kita lawan. Akhirnya saya hajar, alhamdulillah 5 tahun selesai. Oke, itu Kang kalau misalnya tadi kan baru menikah tuh di umur berapa? 21. Selesai usia 26, 5 tahun. 5 tahun, wah luar biasa. Itu pastilah terjadi gejolak-gejolak seperti itu, dan mungkin di belakang Kang Dewa istilahnya itu banyak teman-teman yang mungkin sedang mengalami pertengahan lah, belum sampai full kayak Kang Dewa. Luar biasa itu kan habis nikah itu terus kayak ditipu, harus bayar segala macam. Nah, untuk mencegahnya kan banyak sering yang bertanya itu Akang bisa ngejawab semuanya dari mana? Iya, itu ada episode yang hilang ya. Bagaimana kalau misalkan teman-teman ngikutin saya, teman-teman yang sering follow saya di Facebook, itu pasti bakal tahu tuh. Sebelum saya melunasi itu semua, teman-teman, itu ada episode di mana ketika saya sakit. Mungkin tidak tahu ya, banyak yang tidak tahu. Pada saat saya sakit itu belum lunas. 1,2 miliar lagi. Sakit, sama Allah disakitin, jeder, sakit. Penyakitnya juga sangat langka di Indonesia, tangan saya nggak bisa gerak, saya lumpuh, saya cuma bisa tertidur. Ya saya 52 hari di rumah sakit dengan biaya rumah sakit lebih dari 700 juta, biaya pemulihan lebih dari 1 miliar orang lebih total. Artinya apa? Utang belum selesai, sama Allah diuji lagi nih. Ini ujian, ini azab, ini peringatan, cepet sakit dengan biaya angkanya MM juga gitu loh. Sakit, ya akhirnya tertunda dan melunas utangnya. Makanya waktu itu nunda sampai beberapa bulan. Alhamdulillah sih udah nyampe 1 tahun setelah sakit saya bisa selesai itu. Jadi memang kayak udah mah dari utangnya aja kayak mustahil, terus dari sakit juga mustahil. Apalagi gitu loh. Saya sembuh. Dokter udah memvonis 80% meninggal dari segi vonis dokter. Terus
dari segi pengalaman rumah sakit menangani pasien kayak saya itu cuma 3 orang doang. Yang satu selamat, ya, tapi ditinggalin sama istrinya. Ini yang saya dengar. Ngeri juga pemirsa. Yang kedua wafat, dalam artian meninggal. Yang ketiga ya saya. Jadi pada saat itu saya di rumah sakit di ruang ICU, saya mendengar percakapan istri dan dokter, deg-degan. Yang satu gimana Pak, Dok? Ya lewat ya. Innalillahi. Yang kedua, alhamdulillah selamat. Tapi yang lu beres dia. Istrinya ninggalin ya. Istrinya ninggalin. Yang ketiga ini pada 50-50 gua gitu kan. Akhirnya dokter sangat langka menangani pasien kayak saya. Dan pada saat pulang di rumah sakit, saya kondisi hanya bisa begini doang duduk. Gak bisa nyender kayak begini, apalagi kayak gini. Gak bisa. Akhirnya gak bisa, pokoknya cuma gini doang. Turun 20 kilo sampai 60. Ya, sekarang berat badan saya 80-an. Dulu pas sakit juga sama 80-an, sebelum sakit nyampe ke angka 59 kilo, turun habis semua. Dan ya tadi istri saya nanya ke dokter, kapan bisa kembali sehat dan normal kembali, bisa duduk lagi, jalan lagi, makan. Karena makan pun melewati hidung semuanya. Pakai pakai selang gitu. Ya, katanya 2 sampai 3 tahun baru bisa jarang lagi jalan, ngomong segala macam. Oh, kamu juga nggak sampai ya, gak bisa. Pas di rumah nggak bisa ngomong, diam dong, diam gini. Makan masih dari hidung. Kalau di rumah makan udah ngeliat mulut, cuma masih pakai masih air gitu, yang air semua. Gak bisa ngomong. Tiap hari latihan, tangan saya latih, kaki saya baru tiap latih. Ini juga muka semua dilatih, udah kayak dari nol lagi aja. Orang kalau mau bicara, mau berdiri ya dari nol semuanya. Ada kawan saya datang ke rumah saya menantang gitu kan, ngasih motivasi lah intinya. Wah, aku kasih panggung buat kamu supaya kamu nanti ngisi seminar di Jakarta ataupun di Bogor gitu. Namanya Kang Randy Saputra, mungkin teman-teman tahu. Nah, dia ngajak saya bahwa saya kasih panggung 4 bulan setelah itu. Lah gimana cerita ngasih panggung 4 bulan setelah saya pulang dari rumah sakit? Saya masih bisa gini doang, gak bisa ngomong, kan? Lah dia ngajak 4 bulan seterusnya harus ngisi. Lu ngomong aja susah gitu loh. Iya, jadi rasa-rasanya makin mustahil lagi saya bilang. Tapi lagi-lagi izin Allah gitu kan. Gak harus nunggu setahun 2 tahun. 4 bulan setelah saya dipanggil, bisa dicari di YouTube juga. Namanya Melawan Kemustahilan. Judulnya caranya ketik Melawan Kemustahilan. Episode ketika saya ngomong ngisi seminar dalam kondisi duduk kayak begini, pegang mic kayak begini, kondisi shoulder saya masih ke bawah, anjlok gitu kan, 60 kilo. Ya itu udah bisa ngomong gitu 4 bulan. Padahal dokter mau vonis setahun 2 tahun. Makanya saya bilang kalau dipikir gitu, apa pesannya Allah nih? Gila juga dalam kehidupan pesan saya. Cintanya Allah gitu. Iya kan? Dari mulai bangkrut 8 miliar bisa selesai 60 tahun, 5 tahun selesai. Sakit, dokter vonis meninggal, alhamdulillah Allah selamatkan. Penyembuhan harus 2-3 tahun, 4 bulan bisa sehat gitu. Kayak itu tadi makanya saya sampai nulis buku kan judulnya Melawan Kemustahilan. Ada juga kan? Ya ada, Melawan Kemustahilan itu goalnya ke sana gitu. Goalnya adalah memberi harapan kepada teman-teman yang sempat kehilangan harapan sama Allah. Putus asa banget. Kayaknya nggak mungkin. Sangat mungkin. Tak ada yang tidak mungkin selama kita punya iman. Tak ada yang tidak mungkin selama kita punya Allah. Kalau Allah udah berkehendak lunas, selesai. Sehat, sembuh gitu loh. Itu ya akhirnya kenapa buku ke-11, kalau buku ke-11 itu membahas tentang spiritual motivasi. Jujur itu keluar dari DNA saya sebagai seorang penjual gitu. Yang biasa saya nulis tentang buku jualan, copywriting, tim, tiba-tiba nulis buku spiritual motivasi gitu. Tapi herannya penjualannya meledak di angka 20.000 lebih dan orang-orang banyak ngasih testimoni lewat DM Instagram. Kang, ya Allah Kang, saya akhirnya sekarang terbuka mata saya, hampir putus asa. Padahal utang saya nggak seberapa, cuma 40 juta. Bayangin 40 juta doang putus asa. Ada yang dia parahnya gitu kan ya, udah mau punya utang, debt kolektor ataupun dari lembaga tertentu tuh nagihnya brutal, terus istrinya minta cerai. Itu kan kayak, udah mah jatuh, tertimpa tangga, digiles gitu kan. Nah itu kayak kalau kita gak punya iman, kalau kita gak punya sebuah dorongan yang kuat untuk bisa bangkit, kayaknya nyerah gitu. Nah buku itu saya tulis dalam rangka agar teman-teman yang kehilangan motivasi, terutama motivasi spiritual, keimanan sama Allah, bisa kembali lagi motivasinya, niatnya, spiritualnya agar bisa yakin sama Allah lagi. Kan beriman. Iman itu kan konsekuensinya adalah menerima segala hal tadi baik dan buruk, iman qada dan qadar gitu. Bukunya ada Kang? Udah jadi itu? Oh udah jadi kan? Udah. Sebar di mana-mana juga, ada 20.000 sebar lebih dan nggak tahu di BS ada deh. Coba nanti di BS. Saya kebetulan bawa ini. Ada. Judulnya adalah Melawan Kemustahilan. Ya. Sesuai pengalaman sendiri yang tadi luar biasa. Dari covernya ada tongkat Musa ini. Tongkat Musa salah satu bab yang saya bahas di buku tentang bagaimana ternyata solusi itu sangat dekat. Mungkin teman-teman tahu kisah Nabi Musa
ketika Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun di belakang, rombongan Fir'aun dan gerombolannya gitu kan, dan Nabi Musa, dan tengah-tengah di depannya ada laut yang terbentang, dan dia bingung mau ngapain. Apa yang dia lakukan? Dia cuma main tongkatnya langsung dipukulkan atas dasar perintah Allah. Pukulkan, ya, jebret, jadi biasa bahar, jebret dengan tongkatmu ke dalam lautan, jebret, terbelah lautannya. Dia jalan, Fir'aun nyusul, pas udah nyampe ke sana, Fir'aun tenggelamkan. Gitu. Nah, banyaknya kita gitu ya, pada saat nyari solusinya itu di luar. Jadi apa ya kira-kira penghasilannya bisa nyampe miliaran? Ya kalau gua tahu juga gua itu dulu kali gitu kan. Jadi pengen instan ya. Pengen instan. Padahal bisa jadi solusinya ada di tangan sendiri gitu loh. Nabi Musa itu solusinya bukan didatangkan dari helikopter, bukan dari pesawat kan. Dia dipegang tongkatnya kalau dia main ke Turki, ke Museum Topkapi itu sangat kecil. Mustahil rasanya tongkat segede gitu dijebretin bisa membelah. Lagi-lagi bukan masalah tongkat, ini masalah izin Allah gitu loh. Allah mengizinkan dijebretinnya, jebret buka. Dalam Al-Qur'an bisa dicek perintahnya itu pukulkan, terbelah. Dan jamaahnya Nabi Musa itu dinyerah. Kayaknya kita bakal kesusul deh. Firaun di belakang itu dekat gitu. Dengan keimanan yang pasti, tidak jebret, Allah tolong selamat gitu loh. Nah seringkali kita kayak gitu. Dalam arti gini, ibarat kata ya Nabi Musa itu adalah kita, laut itu adalah masalah dihadapi gitu ya. Misalkan utang gitu ya. Di belakang Firaun di debt collector. Yang lagi pokoknya kalau kamu gak bisa beresin, rumah disita. Pokoknya kalau kayak ini pengen gini gitu kan. Tapi ingat, setelah itu ada tanah yang dijanjikan, ya. Kalau di dalam Nabi Musa kan ada Palestina kan di seberangnya laut itu. Nah itu tanah yang dijanjikan. Nah ketika kita sekarang bisa ngelewatin ini, di belakang ada tantangan, tenang, di depan tuh ada sebuah sesuatu yang memang kita damba-dambakan gitu loh. Makanya kalau kita bisa ngelewatin ini sama ini, ya, insya Allah indah ujungnya. Ya. Maka pada saat Anda sekarang punya masalah, jangan tanyakan kenapa harus saya gitu kan. Ya kata Allah kenapa enggak juga gitu kan. Jadi ada orang pilihan gitu loh. Lewati itu karena setelah Anda mampu melewati itu, insya Allah ada yang baik setelah itu. Asal kita kuat imannya dan selalu berharap itu kepada Allah ya. Iya, makanya itu sih alasan kenapa akhirnya saya tertarik untuk membukukannya. Sempat saya gak mau nulis buku ini karena bagi saya ini terlalu tinggi bahasanya. Perkara iman itu bukan perkara kemampuan saya lah, bukan ustadz juga kan saya gitu kan. Tapi dorongan untuk bisa bermanfaat, untuk bisa menjadi wasilah perubahan orang lain lebih kuat dibandingkan ego tadi. Akhirnya saya tulis lah. Ini berapa lama kan nulisnya? Ini 10 hari. 10 hari? 10 hari. Luar biasa. Saya rata-rata buku semua gak lebih dari 2 minggu ya. Karena saya tulis dari hati kan. Jadi pertama adalah skill nulisnya otomatis cepat gitu kan. Karena tadi ya sudah dilatih gitu kan. Kedua yang saya tulis bukan cuman tulis apa kata orang gitu. Yang lama itu lebih ke validasi kayak dalil Quran gitu kan. Itu yang saya banyak referensi. Kalau untuk sisanya kan personal semua. Kisah-kisah pada saat bertemu dengan siapa, hal terjadi apa dan segala macam. Ya semoga bukunya bermanfaat lah itu ya saya harapkan. Soalnya nih sisi terakhir ya teman-teman. Soalnya di zaman sekarang apalagi anak muda ya kalau di berita juga kan sering muncul korban pembunuhan, padahal adik kakak bahkan orang tuanya sendiri yang membunuh anaknya ataupun kebalikannya gitu. Itu kan karena putus asa kan? Iya kan putus asa dan mungkin banyak korban perceraian juga. Itu salah satu mungkin pengembangan diri ya masuknya. Harus kita selamatin lah itu. Iya makanya cocok banget nih. Soalnya ada satu teman saya juga yang mungkin saya tidak akan sebut namanya, tapi ini motivasi juga buat teman-teman dan alhamdulillah teman saya juga katanya ini tahu buku karya saya jadi dikasih tahu sama teman saya ternyata dan oh benar sama kayaknya kayak gini bukunya karena beliau juga korban perceraian sempat putus asa segala macam apalagi cewek ya kalau cewek kan kayak ada anak cowok bapak terus kayak bisa diajak kemana aja intinya buat teman-teman di sini mau yang muda maupun sudah berumah tangga intinya kalau kita kurang iman terus kalau kita banyak mengalami putus asa bolehlah coba referensi dan baca sesuai pengalaman dari Dewa sendiri gitu. Nanti beli aja di Benang Store. Bukunya sangat powerful dan insya Allah gak seberapa ya kalau harganya juga kayaknya gak nyampe 200.000 sih, kayaknya sih. Lupa saya. Saya gak hafalin harga soalnya. Kayaknya 200.000 terus ya tadi lebih penting mana antara 200.000 kurang itu atau misalkan nasib iman kita di masa yang akan datang. Itu jauh. Wah, jadi worth it banget. Oke, terima kasih banyak Kang Dewa untuk sharing-sharingnya dan luar biasa pengalamannya dan sudah dibukukan juga nih karena banyak teman-teman yang nanya. Jangan risau lagi jawabannya semuanya udah ada di buku Melawan Kemustahilan. Oke, kita aja kan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ratna Juwita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.